Pernah nggak sih kalian ngelihat gedung pencakar langit atau jembatan yang super megah, terus kepikiran gimana caranya benda segede itu bisa berdiri kokoh ya? Nah, jawabannya itu tersembunyi di dalam materialnya sendiri. Ada semacam pertarungan gaya tak kasat mata yang terjadi terus-menerus. Kayak tarian kekuatan yang bikin dunia kita ini nggak ambruk. Coba deh, lihat kerangka baja ini. Ini tuh tulang punggungnya raksasa. Tiap balok, tiap kolomnya itu nahan beban yang luar biasa berat. Kekuatannya itu gila-gilaan. Dan ini semua nimbulin satu pertanyaan paling mendasar buat para insinyur. Ini bukan pertanyaan iseng loh. Ini soal keselamatan, soal keandalan, soal kepercayaan kita sama semua hal yang kita bangun di sekitar kita. Jadi, gimana caranya mereka bisa yakin itu? Rahasianya ada pada pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam struktur itu sendiri. Kita nggak cuma ngomongin gaya dari luar kayak angin atau gravitasi ya, tapi kita ngomongin gimana struktur itu merespon semua itu dari dalam. Nah ini nih, prinsip utamanya, wajib hukumnya. Insinyur itu nggak bisa asal nebak. Mereka harus tahu persis seberapa besar gaya yang bekerja di tiap titik di dalam sebuah komponen. Ini penting banget buat mastiin materialnya kuat nahan beban itu tanpa gagal. Jadi, pertanyaannya, gimana cara mereka ngelihat gaya-gaya yang nggak kelihatan ini? Hebatnya, mereka punya teknik khusus. Semacam penglihatan sinar X buat struktur yang bikin mereka bisa ngintip ke dalam material. Gampangnya, anggap aja ini kayak lagi bedah struktur. Dengan bikin potongan imajiner, para insinyur seolah-olah ngebuka sebuah komponen. Dan tiba-tiba, semua gaya yang tadinya sembunyi di dalam, sekarang jadi kelihatan jelas di permukaan potongan itu. Oke, ini yang bisa kita lihat pakai mata kita. Dari luar, kelihatannya sih seimbang-seimbang aja. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Oke, di sini nih keajaibannya terjadi. Coba perhatiin, kita bikin potongan imajiner persis di titik B. Dan seketika, blar, gaya-gaya yang tadinya ngumpet sekarang terekspos. Tiga gaya inilah yang secara harfiah nahan kedua potongan balok itu biar nggak copot. Nah, setelah kita bikin potongan, sekarang waktunya kenalan sama aktor-aktor utama dalam cerita kita. Ada 3 jenis gaya internal utama yang bekerja di permukaan potongan itu. Nah, 3 serangkai inilah yang kerja bareng buat ngejaga semuanya tetap seimbang. Mereka ini tim penjaga yang mastiin kedua potongan itu nggak geser atau muter. Yuk kita kenalan satu-satu. Gaya normal ini yang paling gampang dipahami. Intinya, ini soal gaya tarik ulur. Apakah materialnya lagi ditarik sampai melar, atau justru lagi ditekan sampai memendek? Nah, itulah yang diukur sama gaya normal. Coba deh bayangin gunting lagi motong kertas. Atau setumpuk kartu remi yang kalian dorong dari samping sampai kartunya geser-geseran. Nah, kayak gitu tuh cara kerja gaya geser. Dia itu berusaha mengiris material jadi 2. Pernah coba nekuk penggaris? Pasti kerasa kan ada yang ngelawan dari dalam? Nah, perlawanan internal itulah yang namanya momen lentur. Dia itu kekuatan yang berjuang ngelawan tekukan supaya baloknya nggak patah. Oke, kita lanjut ya, biar makin kebayang ini semua nyambungnya gimana. Sekarang kita bakal lihat contoh sederhana di dunia nyata. Buat lihat gimana para insinyur ngitung gaya-gaya ini. Oke, kita coba bedah kasus sederhana ini. Kita punya balok dengan beberapa beban dari luar. Misi kita, cari tahu seberapa besar gaya normal, gaya geser, sama momen lentur yang bekerja persis di titik B. Prosesnya mungkin kedengaran teknis, tapi sebetulnya intinya cuma 2 langkah utama. Pertama, potong dan gambar diagramnya. Kedua, pakai hukum dasar fisika yang namanya persamaan kesetimbangan. Gampangnya gini, semua gaya yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah, dan semua yang muter searah jarum jam harus seimbang sama yang berlawanan arah. Simpel kan? Setelah kita bedah baloknya di titik B dan kita pisahin bagian kirinya, nah beginilah penampakannya. Gaya-gaya internal kita tadi, N, V, dan M, sekarang jadi gaya eksternal yang belum kita tahu nilainya di diagram ini, dan siap buat kita hitung. Dan ini dia hasilnya. Dengan nerapin persamaan kesetimbangan tadi, para insinyur dapat angka yang pasti buat tiap gaya internal di titik B. Artinya mereka nggak lagi nebak-nebak, mereka tahu persis beban apa yang harus ditahan sama material di titik itu. Oke, kita udah bisa ngitung-ngitung angka. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya semua ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Nah, contoh ini nunjukin prinsip desain yang penting banget. Lengan yang bengkok di atas itu harus nahan gaya lentur yang besar, dan itu nggak efisien. Desain yang lebih cerdas di bawah itu bikin lengannya lurus.
Hasilnya, gaya utamanya jadi gaya normal, cuma tarikan atau tekanan lurus yang jauh lebih gampang dan efisien buat ditahan sama material. Nah, ini dia intinya. Pengetahuan ini bukan sekedar teori di buku. Ini langsung ngaruh ke rekayasa yang lebih baik, lebih aman, dan lebih hemat di semua benda di sekitar kita. Mulai dari kursi yang kalian dudukin, sampai pesawat yang kalian naikin. Coba deh perhatiin jembatan ini. Lihat deh gimana balok utamanya itu lebih tebel di deket yang penyangga, terus makin ke tengah makin ramping. Itu bukan karena alasan biar keren, tapi itu murni hasil rekayasa. Para insinyur udah ngitung kalau momen lentur internal atau gaya pembengkok itu paling besar di dekat penyangga. Jadi, mereka nambahin lebih banyak material di sana. Dan ngirit di bagian tengah, di mana bebannya lebih kecil. Nah, itu baru desainnya cerdas. Jadi, lain kali kalian ngelihat sebuah bangunan, jembatan, atau struktur apapun, jangan cuma lihat bentuk luarnya aja. Coba ingat pertarungan gaya-gaya internal yang gak ada antinya terjadi di dalam sana. Dengan penglihatan Signal X baru kalian ini, dunia mungkin gak akan pernah kelihatan sama lagi.